Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahnya rahmat sehingga pagi yang berbahagia ini kita bisa memperingati Maulid Nabi. Salawatan dan taslim mari kita berikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan antara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara pertama membaca ayat suci Al-Quran dan terjemah oleh Putri Bintang dan Anggun Natasha. Dengan ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu
kita semua. Yang pertama atas nama sekolah dan juga guru. Selamat datang bagi usia anak yang hadir pada pagi hari ini dalam peringatan Maulid pada pagi hari ini. Melalui acara ini sudah yang beberapa kali diadakan. Kali ini saya lihat banyak orang tua yang ikut, yang bergerak ke depan, bisa ada lagi yang lebih besar. Dan juga pada sore hari ini, yang melalui acara-acara atau momen seperti inilah yang boleh atau yang bisa membentuk khususnya anak-anak, baik akhlaknya, perbuatannya dalam keimanan sesuai dengan ajarannya. Khusus bagi anak-anak dalam kondisi situasi saat ini di tengah-tengah pendidikan saat ini beda dengan kondisi pada saat yang dulu. Sehingga acara-acara seperti ini terus digalakkan atau diadakan sehingga bisa membuat atau berubah, dan juga hal ini bisa terjadi atau dilakukan dan kesuksesan itu tidak hanya pada di sekolah saja. Kalau tanpa dukungan dari orang tua di rumah, di sekolah hanya terbatas waktunya. Sehingga sebaiknya ada dukungan dari orang tua di rumah yang waktunya lebih banyak itu, sehingga mendukung anak-anak untuk keberhasilan di sekolah. Ya, secara khusus saat ini kita melakukan hal ini, memperingati Maulid ini, ya ini berkaitan dengan keimanan mereka, keimanan anak-anak kita. Yakin dan percaya kalau anak-anak kita imannya, akhlaknya, etikanya kalau baik, pasti dia tidak akan berhasil. Karena sekian lama saya jalani lakukan ini, banyak anak-anak atau siswa-siswa saya yang walaupun dia sarjana, tapi saya lihat susah untuk mencari pekerjaan atau tidak mendapatkan pekerjaan. Ya mungkin hal ini membuat dia rezekinya tertunda atau rezekinya dihalangi dan sebagainya. Oleh sebab itu, dan juga maraknya saat ini bahwa bukan hanya di sekolah saja, tetapi dia di masyarakat, di rumah, dimanapun dia ada, itu dia bisa terapkan. Dan semuanya ini hanya oleh karena berkat dukungan daripada lingkungan dan juga masyarakat di sekitar, dan khususnya bagi orang tua dan para peran guru yang ada di sekolah. Yang kiranya melalui acara ini boleh memotivasi kita untuk ke depan, khususnya anak-anak yang terkasih, tolong memaknai momen-momen atau acara ini sehingga ke depan atau masa depan itu bisa cerah dan juga rezekinya bisa lancar. Ya, demikianlah sambutan saya. Mohon maaf kalau jika kurang, mohon maaf jika terbatas dalam menyampainya. Atas nama keluarga atau guru-guru, teman-teman SD maupun SMP pada saat ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Kepala Dusun Salaka, dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Instrumen Perwali, yang saya hormati para guru dan ibu guru yang sempat hadir pada hari ini. Dan yang saya banggakan orang tua dari murid yang sempat hadir pada hari ini, karena kita diundang melaksanakan acara Maulid. Langsung saja pada intinya, alhamdulillah saya lihat anak-anak kita gembira sekali
Bahkan kemarin pulang dari sekolah, Bapak mau ada boleh tulis di sekolah, Pak. Disuruh bawa telur. Bagus itu nak, bagus sekali. Kalau bisa nanti kita sekolah, Pak Guru, kedepannya kita diberi umur yang panjang, kesehatan lebih meriahkan lagi, Pak. Insya Allah, Pak. Dan lalu mau pulang mengucapkan banyak terima kasih para guru yang bisa saya belajar dan membimbing kita punya anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara tiga pembacaan salawat Nabi yang akan dibawakan oleh siswa-siswi SDN Negeri Monrowali sekaligus pembacaan
Acara keempat, hikmah maulid yang akan dibawakan oleh Pak Muhlis. Dengan ini kami persilahkan. Ya, saya berdiri ya, karena laki-laki memang berdiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita senantiasa mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana karena pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat taufik, hidayah dan inayah sehingga bisa sama-sama dalam satu ruangan untuk menghadiri daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang memperingati ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Abu Lahab, ada yang kenal Abu Lahab? Aku sekalian, siapa Abu Lahab itu? Paman Nabi yang akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Tapi pernah Abu Lahab bergembira di saat mendengar kelahiran Nabi ya keponakannya. Dia gembira hari itu karena hari itulah hari Senin tepatnya, sehingga setiap hari Senin siksa Allah dihentikan gara-gara gembira mendengar kelahiran Nabi. Apalagi kita yang memperingati bahkan melaksanakan perintahnya. Salawat taslim juga kita perbanyak berikan atas junjungan Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita kirimkan ini bisa menjadi syafaat penolong kita di hari kemudian nanti di saat hari perhitungan, di mana saat itu tidak ada lagi manusia yang bisa diminta pertolongan, nafsi-nafsi. Tapi siapa yang sempat mengirimkan salawat, Nabi kita akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum lanjut, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Perwali beserta Dewan Guru, Kepala Dusun, Malaka beserta tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK yang sempat hadir, serta anakku sekalian yang Pak Guru selalu banggakan. Ya. Jadi itulah guru. Ya, hikmah maulid itu biasa dibawakan ustaz. Ya, tapi karena ustaznya tidak ada, terpaksa kami dari guru-guru ya mencoba jadi ustaz. Nah, ya. Jadi saya mencoba mengangkat tema pada peringatan maulid ini, yaitu bergotong royong untuk mendapatkan daripada perilaku Nabi besar Muhammad SAW supaya kita bisa laksanakan semua aspek kehidupan. Bapak Ibu, Dewan Guru hormati serta anak sekalian yang saya banggakan, untuk mencintai seseorang harus kita kenal siapa orang itu, kan seperti itu. Ya. Jadi anak sekalian mencintai Nabi kita Muhammad. Tapi sudah kenal ke Muhammad? Siapa itu Muhammad? Ya, jadi tadi sudah disampaikan salawatnya, dimuliakan Muhammad, bahkan puisinya bahwa Muhammad itu juga manusia biasa, tapi manusia pilihan. Dia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jangan sampai anak sekalian tidak tahu. Ya.
Kenapa dikatakan kaum gajah? Pada waktu itu gajah Ka'bah mau dihancurkan oleh pasukan gajah, tapi gagal karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan burung ababil melempari gajah-gajah tersebut dari batu-batu kecil, akhirnya mati semua. Itu beliau lahir waktu itu. Apalagi yang perlu kita ketahui supaya bisa mencintai seseorang, ya, keturunannya, siapa ibunya. Ya, biasa itu kalau orang mau meminang, siapa anak itu, dan seperti itu Bu. Yang sampai kamu lapar, lamar jadi istrimu anak. Jadi nama ibunya Muhammad siapa? Siapa nama ibunya? Aminah. Ada Aminah di sini, Bu Aminah. Ya. Bapaknya siapa? Abdullah. Pamannya siapa? Aman? Abu Talib. Sudah tahu semua. Kakeknya Abdul Muttalib. Jadi kalau sudah kenal semua itu, baru kita bisa mengenal Muhammad. Iya. Jadi hari kelahiran Muhammad itu namanya Maulud. Ya, Maulud ya. Kenapa jadi Maulid? Karena setiap kelahiran beliau kita peringati. Ya, jadi memperingati hari kelahiran Nabi namanya Maulid. Nah, seperti itu. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia, mau panjang ini ceramah atau pendek? Ya? Kalau panjang, lama tidak? Ini sudah ada disiapkan semua kan? Ya. 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 Biar pendek tapi masuk semua. Ya. Jadi kembali, hikmah daripada Maulid sebenarnya adalah bagaimana kita bisa meneladani sifat, perilaku atau perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau tidak salah dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu Muhammad itu adalah contoh yang baik. Jadi kalau mau selamat, contoh saja dari ucapannya, perbuatannya, bagaimana dia berteman, bermasyarakat, bahkan jadi pemimpin, sudah dicontohkan semua. Jadi saya ambil contoh sedikit saja untuk anak sekalian dulu, untuk anak-anakku. Ya. Jadi Muhammad dilahirkan semasa kecilnya itu sudah diberikan orang sekitarnya al-amin. Apa artinya? Ya. Tadi apa artinya sebagai pemberian? Orang yang dapat dipercaya. Ini bukan dia sendiri ya, orang yang mengatakan Muhammad itu al-amin, orang yang dapat dipercaya. Kenapa dipercaya? Dia jujur, tidak pernah bohong. Tapi anak kita sekarang apa? Orang yang tidak bisa dipercaya. Ya Bapak Bu ya, sampai di rumah Bu, mau tak membayar, apalagi nak disuruh ke Bapak membeli kertas minyak. Ya. Berapa nak? 10.000. Andai pun gurunya menyampaikan ini 5.000, dia tambah 10.000. Bahkan guru tidak meminta, dia sampaikan. Nah itu bohong. Di sekolah, anak sekolah sudah menyapu, sudah Pak. Padahal sampah masih berserakan. Bohong apa jujur itu? Bohong. Sudah menyapu di kelas, sudah Pak. Masuk gurunya, sampah di mana-mana. Jadi terbalik. Muhammad dia orang dipercaya, anak kita orang yang tidak bisa dipercaya. Muhammad tidak pernah bohong, anak sekarang selalu berbohong setiap saat. Ya termasuk anak saya itu. Ya setiap saat berbohong. Suatu kisah tandanya Muhammad tidak mau berbohong dia. Suatu ketika ada seorang pemuda dikejar segelombol orang yang ingin membunuh pemuda tersebut lewat di depan Nabi.
Nabi lihat itu, bahaya. Lewat si pemuda, Muhammad pindah satu langkah, pindah, datang pengejarnya. Muhammad, apakah ada pemuda yang lewat tadi? Maaf, waktu saya di sini cuma Tuhan yang pertama sampai di sini. Coba, kan waktunya lewat pemuda di sini, ya, dia berdiri di sini. Pas lewat dia pindah, datanglah pengejarnya. Karena dia menjadi tidak mau bohong. Waktu saya di sini baru Tuhan yang lewat. Akhirnya segera balik dan balik. Selamatlah anak muda tadi. Itu salah satu contoh ya, bagaimana jujurnya Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi sifat yang perlu kita teladani. Rasulullah sabar, tidak pernah dendam. Suatu kisah. Ya, di Mekah itu waktu Rasulullah menyebarkan agama, kaum Quraisy tidak senang. Di bawah pimpinan pamannya sendiri Abu Lahab. Berapa kali percobaan pembunuhan gagal. Akhirnya dibayar lagi kaum Quraisy untuk menyakiti Rasulullah baik fisik maupun rohaninya. Disuruhlah si Quraisy ini. Disuruh di atasnya jalan yang selalu dilewati Muhammad lewat salah satu masjid. Muhammad lewat, diludahi. Kenapa kepalanya? Apa ini? Ada orang di atas. Apa kata beliau? Kok saya tidak ludahi? Oh iya, dia di atas, saya di bawah. Lewat lagi dia. Kenapa? Kalau coba kalian anak sekalian kalau diludahi teman, kira-kira apa reaksinya? Harus dibalas menjadi bingung, bukan ludah tapi tamparan. Ya, hari kedua lewat diludahi lagi. Senyum saya ke atas. Hari ketiga diludahi kena lagi. Hari keempat Rasulullah selesai. Pasti kena lagi. Pasti kena lagi. Pas dibawa kok tidak ada. Nengok ke atas. Orang itu langganan saya tidak ada di atas. Dia melanjutkan tujuan ke masjid salat, tapi tidak kenal. Dia mencari-cari di mana langganan saya tadi. Ditanya sama orang-orang, ada orang yang sudah di atas? Iya Muhammad. Di mana dia? Sakit. Rasulullah segera pulang ke rumahnya. Aisyah. Ya, Aisyah istrinya beliau, bukan Aisyah ini ya, ini calon istri. Ya, kalau Aisyah istrinya Muhammad waktu itu. Ada kurma, ada ya Rasulullah. Roti ada, bungkus. Mau kemana ya Rasulullah? Saya mau besok menjenguk langganan saya. Alhasil berangkat beliau ke rumahnya yang tukang ludah tadi. Ketuk. Tok. Siapa? Saya siapa? Muhammad. Kaget. Waduh, dia mau datang balas dendam ini. Masalah nggak? Magarina. Hati saya. Ya. Bisa saya masuk? Saya datang hanya membesuk Anda, membawakan kurma dengan roti, dan mau mendoakan Tuhan untuk segera sembuh. Begitu artinya oleh-olehnya Quraisy, dibuka pintu dia masuk. Apa yang dilakukan? Merangkul Rasulullah menangis. Iya. Orang yang sedang bisa sakiti ludahi, jangankan saudara, sahabat pun belum ada datang besok. Tapi dia pertama ke Muhammad. Coba. Karena dendam dalam dirinya Muhammad. Sabar. Jadi hadirin berhadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sekolah lagu sekalian, kalau masalah sepele jangan langsung diambil hati. Iya. Dimaafkan temannya. Sifat Rasulullah terpuji itu mudah memaafkan. Ya. Meminta maaf lebih-lebih, karena perbuatan paling susah adalah meminta maaf. Seterusnya sifat yang boleh kita teladani adalah
Ya, dendam. Rasulullah dendam, sabar, kisah. Waktu Rasulullah disiksa di Mekah tidak taat, dia hijrah ke Taif. Ya, satu daerah di Arab Taif, negara Taif sekarang. Pikirannya supaya ada perlindungan, tapi apa yang terjadi kepada beliau sampai dilempari. Wajar kalau orang tua melempari, Pak. Anak-anak, remaja, bagaimana sakitnya itu. Orang dihormati, dilempari anak dia kotoran dan batu sampai berdarah. Kepala beliau itu. Murka malaikat Jibril melihat datang malaikat Jibril. Hai Muhammad, minta saya kepada Allah, saat gunung ini dibakar ke sebutan ini semua hancur semua. Apa kata Rasulullah? Aja. Iya. Kalau saya minta kepada Allah, justru saya minta kalau bukan sekarang, yang sekarang ini yang melempari saya, anak cucunya yang menerima apa yang saya sampaikan. Coba kalau kita, ya kalau kita pelek, dibalas kan? Iya, dilempar batu. Pilih tidak, sabar. Alhamdulillah sekarang time itu Muslim semua. Hah? Ya, itu untuk anak sekalian bisa dicontoh. Nah, untuk Bapak Ibu, ya sedikit kita masukkan. Ya. Rasulullah itu juga sangat mencintai istrinya, ya, mencintai istrinya. Suatu ketika Rasulullah SAW pulang musyawarah dari sahabatnya, larut malam, Aisyah sudah tertidur, diketuk pintu pelan-pelan, rasanya kita sekarang pada dia pelan-pelan sekali. Assalamualaikum 3 kali, gak ada buka pintu. Dia diampar selimutnya, dia tidur di depan pintu. Pas bangun Aisyah di buka pintu kaget, menangis. Tapi siapa yang minta maaf dulu? Muhammad yang minta maaf. Dia bangun, bilang istrinya, kamu tidak bersalah. Ya, saya bersalah karena larut baru pulang, larut malam baru pulang. Coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bapak-bapak sekarang, mungkin didobrak itu pintu, Pak ya. Kalau dia tidak buka, ya. Tapi beliau tidak tidur. Apalagi kalau Rasulullah menikmati hidangan istrinya tidak enak, dia tidak langsung tidur. Kalau kopi misalnya tidak enak, sayang sini dong. Ya, kita minum berdua. Dipanggil istrinya. Minum berdua, jadi seru. Wah, mesranya suami itu diminum. Mas, garam di bawah, bukan gula, tapi garam. Itu teguran yang sangat mulia dari Rasulullah. Dia rasakan sendiri, oh ternyata kopinya tidak enak. Jadi anak sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, serta bapak-bapak yang saya muliakan. Kesimpulannya, kalau mau selamat untuk ibu, kaum perempuan cuma 2, ya, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Ibu sekalian, pergi kerja sawit bukan tugasnya ibu, bukan tugasnya ibu. Pergi kerja berat apa bukan tugasnya ibu, tugasnya bapak. Tugas ibu cuma di rumah. Tapi kalau suaminya sakit, kamu diperintahkan, itu harus dilaksanakan juga. Ya, jadi jangan karena bukan tugasnya langsung, bukan tugas bapak. Ya, jadi harus ada saling pengertian antara suami dan istri. Sudah lapar? Sudah lapar? Betul? Ya. Jadi sedikit lagi yang Pak Guru berikan oleh-oleh. Kita sebagai umat Muslim ya, dan pendekun agama lain pasti seperti itu. Kalau mau selamat, kita kuncinya inilah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Itu salat. As-salatu min kulli khair. Salat adalah kunci segala kebaikan. Jadi bagaimanapun baikmu, kalau tidak salat, di hari kemudian nanti kebaikanmu akan diperingatkan Allah. Oh, itu sumbanganmu sepulang, itu perbuatanmu, puasamu, zakatmu, tapi kamu tidak dapat terima karena tidak bawa kuncinya, tidak salah. Jadi intinya salat yang diperbaiki. Yang kedua, supaya kita selamat dalam kehidupan ini banyak sekali cobaan dan ujian. Kita harus sabar. Sabar. Ya. Kita sabar bahwa semua ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terima. Ya, kalau kita sudah sabar kan dalam masalah. Ya. Ada atas dasar Latin, suami ditelepon tidak angkat. Oh, dia katanya meeting. Ya. Pas sore ada SMS masuk. Suami membonceng cewek cantik tadi. Istrinya bilang, oh suamiku mau aja. Ya. Enak kan Pak, Bu kalau begitu? Ya, jangan berprasangka buruk pada suami. Nah, untuk anak sekalian, dalam memperingati Maulid ini, pertama jujur, ya jujur. Jadi kalau Bapak Ibu guru memberikan sesuatu, jangan ditambah-tambahin misalnya ke orang tua kalau ada permintaan Bapak Ibu guru. Ya, disampaikan apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Nah, ada masalah guru di sekolah, misalnya ada cubit-cubitan, tidak usah diperbesar. Ya, jangan ada beda, ya, saling menyayangi supaya di sekolah kita ini tidak terkenal karena bullyingnya, tapi terkenal karena maulidnya. Ya, saya kira itu mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, yang simpan di dalam laci. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita lupa mandi. Jadi kalau ada umur panjang, kita bisa berjumpa lagi. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, pembacaan doa oleh Pak Ahad. Dengan ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa, semoga apa yang pernah dilalui tadi, semoga terhitung sebagai sebuah ibadah di Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa limasyikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal maghfiratana wa ta'lamu ma fi anfusina waghfir lana dzunubana wa ta'lamu hajatana fa'tina sulana
اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورزقنا بما قسمته لنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وثبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هول علينا في ذكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Acara ke-6 istirahat dibantu oleh ibu guru. Demikianlah acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, jadi sekali anak sekalian, jangan ya tertib saja. Makan di sini. Tolong ibu dan dibantu ya ibu-ibu. Bagaimana bagusnya? Nanti dapat bagian. Makan saya dulu. Pak Guru, 3 satu anak telur. 3 satu anak. Apa? 3 satu anak. Telur. Iya. Mulai kelas 1 dulu, boleh kelas 1 dulu. Makan dulu. Oh iya boleh. Ya makan dulu baru dikasih anak. Ya makan dulu baru dikasih anak. Hah? Di mana?